Kita juga sudah bersama dengan Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia atau Bambang Eka Jaya. Pak Bambang, selamat malam juga, Pak. Malam juga, Bang. Iya. Apa kabar? Baik, Pak Bambang. Tadi kalau Pak Asari cerita soal tanah yang mahal, bahan bangunan yang terus naik harganya, infrastruktur yang belum memadai di satu lokasi itu menjadi penyebab terhambatnya pembangunan perumahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengurangi backlog ini. Nah, kalau dari DPP RE bagaimana persoalannya sebenarnya, Pak, sampai terjadi hal seperti ini, backlog? Tadi pagi kita mendengar dari Pak Presiden bahwa backlog itu lebih dari 12 juta, bahkan mendekati 13 juta rumah yang dibutuhkan untuk masyarakat. Otomatis sebenarnya hal itu bukan sesuatu yang mendadak ya, itu melalui proses panjang sehingga dengan pertumbuhan Indonesia yang setiap tahun masih sekitar 1,25% dari 270 juta masyarakatnya setiap tahun itu terjadi penambahan penduduk yang cukup besar. Bahkan kalau kita lihat 10 tahun terakhir itu mencapai lebih dari 32 juta orang yang barulah yang ada di Indonesia. Otomatis setiap tahun juga kebutuhan rumah untuk masyarakat selalu naik. Kebutuhan deadlock ini sebenarnya juga bukan sesuatu yang harus kita takuti ya, tapi ini memang satu keniscayaan yang harus kita hadapi dan kita sebagai developer tentu melihat ini sebagai satu kesempatan untuk bisa dalam tanda petik untuk membantu penyediaan perumahan masyarakat dengan tentunya mungkin tadi udah bicara banyak mengenai kualitas dan sebagainya. Kita juga berharap bahwa nanti kontribusi RE bisa mengurangi bahkan ke depan bisa mengejar sehingga semua masyarakat itu memperoleh perumahan yang layak. Ya, baik, kita ada pendengar Ibu Ida Ginting di Yogyakarta. Kita temui dulu ya, Pak Bambang ya. Bu Ida, malam Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Bu Ida. Bapak narasumber perumahan, pengembangan perumahan ya Pak Denny. Ya, dari real estate Bu, RE. Ya, real estate. Kenapa kok di Lampung nggak ada ya Pak Denny ya? Di Lampung ya. Yang apa nih Bu, yang rumah bersubsidi begitu? Subsidi juga nggak ada, yang listrik juga nggak ada. Ya. Mau tanya gitu dulu gitu loh. Baik, ada lagi Bu Ida? Nah itu aja Bu Denny Ya, dulu. terima kasih Bu Ida ya. Malam Ibu. Di Lampung informasinya bagaimana sebenarnya Pak Bambang? Ya, kalau kita bicara perumahan itu kan sifatnya nasional. Dan RE adalah satu-satunya asosiasi yang punya 38 DPD di seluruh Indonesia, 38 di 37 provinsi, karena Riau punya 2 DPD, di mana Batam merupakan bagian dari Riau, tapi punya DPD sendiri. Artinya tidak ada satu daerah pun di Indonesia yang tidak ada asosiasi RE. Apalagi Lampung. Lampung itu kan sangat dekat dengan Jakarta, gitu. Hanya mungkin Ibu Ida agak nggak jelas itu Lampungnya di daerah mana. Tahu saya Lampung bahkan boleh dibilang ya salah satu provinsi yang udah bergabung dengan RE dari awal berdirinya RE ya, hampir lebih dari 50 tahun yang lalu. Baik, Pak Bambang, ini kan kalau soal hunian kan tidak hanya yang landed house, tapi juga yang ke atas ya Pak, vertikal begitu ya. Betul. Nah, kalau dari RE itu Pak, itu masing-masing tipikal hunian seperti itu kesulitannya di mana untuk menyediakan bagi masyarakat Pak? Nah, kalau kita bicara hunian vertikal mungkin agak sedikit berbeda dengan landed. Kalau kita tahu bahwa kalau perumahan landed misalnya hari ini kita 1 bulan bisa menjual 30 unit, kita akan membangun 30 unit. Tapi kalau udah landed house misalnya dalam satu tower itu ada 500 unit, sedangkan yang terjual hanya 100 unit, kita nggak mungkin membangun 100 unit, sedangkan yang 400-nya nanti, karena itu mungkin yang salah satu tantangan terberat dalam landed yang dibanding landed adalah marketingnya harus lebih kuat kan satu. Yang kedua, construction sendiri kalau untuk bangunan bertingkat pasti jauh lebih mahal. Nah, ini juga merupakan tantangan memang untuk kita ya sebagai developer untuk membangun ke atas. Baik, kita ke Pak Hendar di Kendari ya. Pak Hendar, selamat malam Pak. Pak Hendra. Pak Hendra, silakan Pak Hendra. Baik, ini ada nggak itu skema pembiayaan syariah untuk ini perumahan subsidi? Ada lagi Pak. Itu aja Pak. Baik, terima kasih ya Pak Hendra ya.
Bisa dijawab mungkin Pak Bambang, silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Indra. Untuk pembiayaan kita memang untuk rumah subsidi sampai saat ini proses yang kita kenal mungkin ada FLPP, kemudian ada perumahan-perumahan itu memang semuanya menggunakan sistem dengan bunga disubsidi. Ya. Sedangkan kalau syariah itu sendiri kan tentu bentuknya adalah kerjasama ya, artinya developer kemudian menetapkan satu angka itu kemudian dikomit lalu mereka bekerja sama dengan harga yang dipatok. Sedangkan kalau kita untuk perumahan subsidi memang mungkin boleh dipikirkan untuk ke depan, tapi saat ini memang masih melalui proses skema yang konservatif, Ya. itu subsidi bunga. Nah, Pak Bambang, tapi kalau bagi RE ya Pak, atau Real Estate Indonesia begitu, itu kalau membangun rumah subsidi dibandingkan dengan non subsidi, lebih menarik mana sebenarnya Pak? Tantangannya berbeda ya. Kalau Ya. rumah subsidi itu kan sebenarnya kebutuhannya sangat besar, sehingga praktis yang harus diatasi adalah bangunan itu harus punya, tadi mungkin udah disinggung sedikit kualitas, tapi Ya. dengan harga untuk pemerintah. Sedangkan kalau rumah non subsidi, kita punya kesempatan untuk mengembangkan development dengan lebih, artinya punya kreativitas apapun juga, tapi tentu marketnya nggak semudah seperti rumah subsidi ya. Jadi Ya. masing-masing itu punya cara pendekatan yang berbeda lah. Kalau yang satu itu boleh dibilang seperti kayak lari sprint ya, harus cepat. Sedangkan kalau yang satu mungkin agak sedikit kayak konsep lari maraton. Jadi kita harus tahan untuk menghadapi proses di pasar yang persaingannya sangat ketat. Ya. Tapi dari misalkan 100